Hai, namaku Emily dan aku berusia 19 tahun. Pernahkah kamu berada di situasi di mana mimpi buruk terbesarmu dan ketakutanmu menjadi nyata? Apa kamu merasa sepertinya kamu menjadi gila, tapi kamu tidak bisa mengatakannya pada siapapun? Ini situasi yang tepat seperti itu ketika kamu tahu, lebih baik tonton video ini sampai akhir dan kamu akan belajar bagaimana ulat-ulat keluar dari tubuhku saat malam. Ketika aku kecil, aku sering mengalami mimpi buruk. Di dalamnya aku terbaring tak bergerak di ranjang dan menatap ratusan ulat memakanku hidup-hidup dari dalam. Alasan untuk mimpi buruk adalah karena prank yang tidak berhasil. Suatu hari ketika aku kembali dari gym, aku membuka loker dan menemukan sejumlah ulat di dalamnya. Sebelum aku tahu apa yang terjadi, aku didorong menghadapnya dan dikunci. Aku berteriak ketakutan dan memohon untuk dibebaskan. Yang tidak berhasil. Ulat berada di mana-mana dan benar-benar memanjat sekujur tubuhku. Dan aku tidak sadar bagaimana aku kehilangan kesadaran. Aku terbangun di rumah. Guru memanggil ibuku dan mengatakannya apa yang telah terjadi. Ibuku mengantarku pulang dan teman sekelasku dihukum dan dikeluarkan dari sekolah. Keadilan telah ditegakkan, tapi fobia itu tetap bersamaku selamanya. Sekarang aku ada di SMA. Aku lupa tentang lelucon itu untuk waktu yang lama. Semua mimpi buruk masa kecilku dan ketakutan telah berlalu. Aku pikir, tapi aku sangat salah. Pernahkah kamu menghadapi ketakutan masa kecilmu saat dewasa? Jadi kamu pasti akan mengerti diriku. Suatu kali di kelas biologi, guru memberikan tugas ilmu pengetahuan pada kita dengan topik makhluk yang mengelilingi kita. Kita secara acak mengambil secari kertas dari topi dengan nama, pasangan, dan nama binatang untuk dipelajari selama sebulan. Kesalahan bermula sejak awal. Aku dipasangkan dengan Michael. Dia dan temannya sudah membuli aku sejak aku masih kecil. Dia juga tidak menyukainya. Jadi kami meminta guru untuk mengganti pasangan kami. Tapi dia memberitahu kami untuk tidak bertingkah seperti anak kecil dan menarik secari kertas dengan nama binatang di atasnya. Dan di sini aku juga tidak beruntung. Ulat. Untuk apa? Tidak ada yang lebih buruk dari makhluk menjijikan ini. Walaupun kita beruntung karena ibuku mempelajarinya. Dia senang untuk membantu kami dan bahkan memperbolehkan kami untuk masuk ke labnya. Ini berarti bahwa kita akan melewati proyek sekolah ini dengan sempurna. Di lab, aku seketika mengingat mimpi buruk yang aku miliki saat kecil. Aku bahkan tidak ingin melihat ulatnya, apalagi menyentuhnya. Tapi aku tidak ingin Michael berpikir bahwa aku seorang pengecut, karena dengan begitu dia akan punya alasan lain untuk mengejekku. Jadi aku melanjutkan mempelajari mereka. Tak disangka, dia juga bekerja keras dan bahkan berteman dengan ibuku. Dan dia tidak membuliku tanpa teman-temannya. Suatu waktu, ketika ibuku sedang memotong ulat untuk menjelaskan struktur mereka pada kami, aku merasa sakit. Aku pikir aku akan muntah. Aku tidak menunjukkannya dan memutuskan itu karena penampilan yang tidak mengenakan. Jadi ketika mereka pergi makan siang, aku tinggal untuk melanjutkan pekerjaan, berharap bahwa aku akan merasa lebih baik, dan aku tidak ingin mengkhawatirkan ibuku. Tapi aku tidak semakin baik. Kepalaku sangat pusing. Ada ludah di tenggorokanku, dan lalu semuanya menjadi gelap. Ketika aku terbangun, aku melihat ibuku dan Michael yang keduanya terlihat khawatir, berusaha menyadarkanku dengan amonia. Memutar kepalaku, aku menyadari sebuah toples yang pecah. Darinya ratusan ulat memanjat tubuhku. Aku pikir aku menyenggolnya saat aku tidak sadar. Terkejut dan terpogoh, aku melompat dan memeluk Michael dengan tangisan di mataku. Aku takut dan merasa jijik karena ulat tepat ada di depan mukaku. Dia mulai meyakinkanku, jangan khawatir, aku di sini, kamu akan baik-baik saja. Aku terkejut bagaimana dia bisa menjadi baik dan penyayangnya. Ibuku mengantarku ke dokter, tentu saja. Dia berkata bahwa aku mungkin pingsan karena stres, yang aku alami karena fobia itu dan memberikan resep sedatif untukku. Momen itu membawaku dan Michael lebih dekat. Penolakan masa kecil telah hilang. Kita mulai berkomunikasi lebih, pergi makan siang bersama, dan mendiskusikan topik umum. Dia ternyata seorang yang menarik dan berusaha untuk melindungiku dari pekerjaan dengan ulat. Mengerjakan semua pekerjaan kotor sendiri. Dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi ada satu masalah. Aku mulai mengalami mimpi buruk masa kecilku lagi. Dan aku semakin sering mulai mengalami sakit kepala yang tidak tertahankan.
Aku memutuskan itu adalah efek samping dari sedatif yang aku mulai minum, dengan dosis 2 kali lipat dengan harapan menghilangkan mimpi burukku. Suatu hari saat makan siang, Michael mengundangku ke teman bermain di akhir minggu. Dia berkata bahwa dia ingin berterima kasih kepadaku untuk bantuanku untuk proyek kita. Aku dengan senang hati setuju. Setelah semua ulat dan mimpi buruk, aku hanya ingin beristirahat dan bersantai. Aku berpikir jika ini bisa dianggap sebagai sebuah kencan, tulis apa yang kamu pikir di komentar. Dan begitulah, akhir minggu tiba. Dia menemuiku di rumah dan kita pergi. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Kita bersenang-senang, bermain dengan atraksi, berjalan di taman, dan berbicara tentang segalanya. Itulah hari di mana aku menyadari aku menyukai Michael, dan dia sepertinya merasakan hal yang sama untukku. Di akhir hari, dia memutuskan untuk mengantarku pulang. Di sepanjang perjalanan, kami terdiam nyaman karena kita tidak menyadari kalau kita mulai berpegangan tangan. Ketika kita mencapai rumah, dia mengarahkanku kepadanya dan ingin menciumku, dan aku menutup mataku. Lalu seseorang memanggilnya. Mereka adalah teman-temannya. Mereka mulai bertanya, apa yang dia lakukan denganku di sini, dan jika dia akan menciumku. Aku berpaling ke Michael, berpikir dia akan membelaku, tapi dia mulai membela dirinya sendiri, berkata bahwa dia tidak akan pernah mencium seseorang sepertiku, dan dia tidak sengaja bertemu denganku, dan memutuskan untuk mengingatkanku supaya tidak lupa mencantumkan namanya di proyek sekolah, karena dia tidak akan melakukannya. Aku terkejut, bagaimana mungkin? Mungkin pertemanan kita adalah rencana jangka panjang untuk menghancurkan hatiku. Aku menamparnya dan berlari pulang dengan tangisan di mataku. Aku hancur dan depresi, jadi aku memutuskan untuk pergi tidur. Aku memiliki mimpi buruk sepanjang malam. Ketika aku terbangun, aku merasa sensasi aneh di tubuhku. Aku melihat perutku dan melihat ulat. Ratusan, bukan ribuan. Mereka memanjat ke atasku dan mereka di mana-mana. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Ketakutan, aku meloncat dan menyalakan lampu. Mereka pergi. Aku ketakutan. Aku tidak bisa mengerti apa yang terjadi padaku. Apa aku menjadi gila? Atau mungkin ulat ada di dalam tubuhku sejak hari di mana aku pingsan? Setelah semuanya, mimpi buruk itu mulai dan sakit kepalaku semakin buruk dan pilnya tidak membantu. Aku memutuskan untuk tidak mengatakannya pada siapapun. Aku tidak ingin ibuku khawatir dan proyek sekolah hampir selesai. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Aku tidak berbicara dengan Michael lagi. Dia menelepon dan meminta maaf, tapi aku berkata bahwa dia tetap seorang yang brengsek. Jika dia memberitahu temannya bahwa dia tidak akan tergabung dalam proyek, maka biarkan dia tidak berada di dalamnya. Aku akan menyelesaikannya sendiri, kita bisa melewatinya bersama, dan lalu membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Di sisa waktu, aku memiliki mimpi buruk dan terbangun di malam hari untuk melihat ulat ada di tubuhku. Itu menggangguku dan membuatku gila, tapi aku memutuskan untuk menunggu sampai proyek selesai terlebih dahulu. Hari akhir proyek tiba. Michael dan aku berdiri di depan kelas dan bicara tentang proyek kami. Kepalaku tiba-tiba gatal. Aku memutuskan untuk mengacuhkannya dan melewati proyek kami sampai akhir. Tapi lalu aku merasa perasaan familiar yang menyakitkan. Aku melihat ke bawah pada tanganku dengan horor dan melihat ratusan ulat memanjatnya dan ke tubuhku. Tapi itu hanya terjadi pada malam hari. Mungkin aku masih tertidur dan ini hanya satu mimpi buruk besar. Aku mulai panik, berusaha melepaskan mereka dari tubuhku. Michael dengan kuat meraihku dan bertanya apa yang terjadi. Ketika dia mendengar tentang ulat di tubuhku, dia berkata dia tidak bisa melihatnya. Tapi bagaimana? Teman-temannya mulai mentertawaiku dan memanggilku gila. Dan lalu Michael meneriaki mereka, menyuruh mereka untuk diam. Jangan membuat lelucon untuk gadis yang kucintai. Aku tidak mengharapkan ini darinya. Dia membela aku dan mengaku akan cintanya. Tapi itu adalah saat yang buruk. Rasa sakit menjadi tak tertahankan. Dan aku merasa aku akan pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Aku mendapatkan check up darurat dan menemukan tumor di otakku. Operasi dibutuhkan segera karena kondisiku semakin buruk. Setelah operasi, aku mulai sadar dengan pakaian rumah sakit dan dengan kepala diperban. Dokter mengecekku dan bertanya bagaimana perasaanku, dan lalu berkata padaku bahwa semua halusinasiku dan sakit kepala disebabkan oleh tumor dan tidak ada ulat di dalam diriku. Ibuku menghukumku karena tidak menceritakan padanya apapun, tapi dia senang aku baik-baik saja.
Michael dan aku mendiskusikan segalanya. Dia berjanji padaku untuk berhenti berkomunikasi dengan teman-temannya, dan aku berjanji bahwa aku tidak akan lagi menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah operasi, halusinasi menghilang. Bagaimanapun, sakit kepala akan tinggal denganku untuk sementara. Aku dipulangkan, tapi aku diharuskan dirawat penuh sampai aku pulih sepenuhnya. Aku tidak berpikir aku takut akan ulat lagi. Aku menyadari bahwa aku terlalu fokus dengan ketakutanku, karena aku bahkan tidak menyadari penyakit yang bisa mengambil nyawaku. Jika kamu suka cerita ini, like video ini. Subscribe ke channel ini dan lepaskan ketakutanmu.